Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil haji wal umrah wat taqwa wal istiqamah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan para guru-guru kita. Yang pertama di sini ada guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Dadang MH. Guru kita bersama Al Habib Hasyim bin Faris Al Kaf. Ada guru kita tadi di sini ada Kiai Haji Tajuddin Hamid. Ada guru kita juga di sini ada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Asep Azhari, Ustaz Indra, dan para asatidz yang lain. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Wabil khusus Ketua Suka Ustaz Abdurrahim Cilok. Mudah-mudahan kita doakan mereka, para guru-guru kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan sehingga bisa memimpin kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Dan para jamaah haji dari Indonesia sudah banyak berpulangan. Kemarin alhamdulillah saya sudah silaturahmi dengan jamaah haji yang baru kembali di Arab Saudi. Kita doakan mudah-mudahan haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mabrur dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam rukun Islam, ibadah haji dan umroh itu tidak bisa dilakukan sembarang tempat. Kalau sholat, puasa, zakat kita bisa kerjakan dimanapun. Bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di Depok, bisa di Celodong, bisa di Bogor dan sebagainya. Tapi ibadah haji dan umroh kita harus berangkat ke Arab Saudi. Tidak kurang dari 40 hari waktu yang dihabiskan untuk ibadah haji. Dan biayanya meliputi zaman sekarang nih Pak ya, sampai 60 jutaan. Luar biasa. Dan lelahnya, capeknya luar biasa. Karena jutaan manusia berkumpul dalam titik yang sama sehingga menimbulkan gesekan-gesekan. Tapi kenapa banyak orang yang antri untuk menunaikan ibadah haji? Karena jamaah sekalian, ganjaran pahalanya luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, ganjaran pahalanya tidak lain adalah surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau di dunia ini kita bisa pilih tempat tinggal di mana-mana. Di Bandung, di Jakarta, di Depok, di Bogor, bebas. Tapi nanti di akhirat Allah hanya menyediakan dua tempat buat kita, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa.
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka, tempat yang penuh dengan penderitaan diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian, beruntunglah kita, saudara-saudara kita yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mudah-mudahan ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mabrur. Lalu kita ini gimana Pak? Yang belum ada kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, baik dari segi biaya, dari segi kemampuan fisik, udah tua, udah lemah, tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan khawatir. Nabi kita Muhammad SAW memberikan solusi Pak, untuk bisa mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Tidak usah berangkat ke Mekah, tidak usah menggunakan biaya 60 juta, gratis. Apa itu? Nabi bersabda dalam hadisnya, man shalla subha fi jama'atin summa qa'ada yadulullah ta'ala hatta taqu asy-syamsu summa shalla raka'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka ia mendapat pahala bagaikan pahala haji dan umroh sempurna. Inilah yang disebut sholat isyraq jamaah sekalian. Ada 3 syaratnya. Pertama, kita sholat subuh berjamaah. Itu kerjaan kita hari-hari. Tiap hari kita sholat subuh berjamaah. Yang kedua, setelah sholat subuh berjamaah jangan pulang, tapi duduk berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berdoa, bisa bersolawat, bisa bertasbih, bisa baca Al-Quran, bahkan bisa pengajian seperti ini sampai terbit matahari. Setelah itu kita sholat 2 rakaat, maka kita dapat pahala haji dan umroh sempurna, gratis, tidak perlu waktu yang lama. Oleh karena itu, dalam hati kecil saya ini, mohon izin para guru, sesekali kita adakan jamaah kita ini sholat isyraq. Kita jadwalkan, misalnya di suatu tempat, di suatu masjid, kita berkumpul bersama-sama sholat berjamaah subuh. Setelah itu kita ikuti kajian seperti ini sampai terbit matahari. Kita kan memang biasa lewat terbit matahari, udah setengah 7 sekarang ini, udah kemana-mana matahari. Kemudian kita sholat 2 rakaat sholat isyraq. Usolli sunatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Maka kita dapat pahala haji dan umroh sempurna. Mungkin Ustadz Cilok, Ustadz Acep Adhari dan teman-teman yang lain bisa mengagendakan. Jangan sampai kita seumur hidup tidak pernah sholat isyraq, karena pahalanya luar biasa, pahala haji dan umroh secara sempurna. Tapi ini jamaah sekalian tidak menghapuskan kewajiban untuk berangkat haji. Jangan-jangan kita misalkan udah sering sholat isyraq, duit banyak, badan sehat, nggak mau berangkat haji, itu juga salah. Jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diringankan badan kita untuk selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
dan terima kasih atas disampaikannya ceramah agama yang disampaikan oleh Ayahanda Kiai Haji Syahrudin. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya sambutan dari sahibul bait DKM Musalla Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Khair. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita. Yang pertama Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, orang tua kita Bapak Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi. Kemudian guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Tajuddin Hamid, Bapak Kiai Haji Syahrudin, Bapak Ustaz Abdul Somad, Bapak Ustaz Indra, Bapak Ustaz Asep Ajhari, MC paling oke. Tidak lupa yaitu pimpinan Majlis Ta'lim Suka, Bapak Ustaz Abdul Rahim Cino. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan, kemudahan dalam hidup baik di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Juga para hadirin sekalian, jamaah Majlis Subuh Gabungan Suka yang mana terlihat begitu banyak yang hadir, mudah-mudahan dengan hadirnya para jamaah sekalian memberikan keberkahan buat kami, khususnya DKM Musalla Al-Ikhlas. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa buat kami bisa dihadiri oleh para jamaah sekalian. Semoga dengan kegiatan seperti ini semakin kita menjadi insan ataupun pribadi yang bertakwa. Sebagaimana tadi ilmu yang kita dapatkan banyak sekali dari para guru-guru kita. Mudah-mudahan sekali lagi keberkahan selalu menaungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kami menyadari bahwa banyak sekali keterbatasan, kekurangan yang ada di tempat kami. Semoga atas kekurangan yang ada pada tempat kami tidak mengurangi semangat kita untuk tetap hadir di tempat majlis ilmu. Semoga apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita bisa kita amalkan dalam kegiatan sehari-hari kita, dan sekali lagi semoga Allah selalu meridai kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada seluruh pengurus daripada Majlis Ta'lim atau Majlis Subuh Gabungan Suka, kemudian para guru-guru kita semua dan para hadirin sekalian. Semoga sekali lagi dengan kita berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas sambutannya yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Khair. Saya takut nanti disuruh baca qiraati belum jagoan qiraatinya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habibana Al-Habib Haji bin Faris Lekar, Kiai Hidayat dan Mukhtar Hadi, Kiai Syahrudin, Kiai Haji Ahmad Tajidin Hamid, Ustaz Indra, Ustaz Abu Somad, Ustaz Haji Asef Al-Hari, serta seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, salawat dan salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, langsung aja kita yang gak usah banyak komentar. Oke, ya. Untuk saldo tanggal 23 bulan 5 2026 berjumlah Rp5.735.000. Kemudian pemasukan pada tanggal 13 bulan 6 tahun 2026 Rp770.000. Jumlah sedekah tanggal 13 bulan 6 tahun 2026 bulan Maret ya, bulan Maret yaitu bulan kapan nih? Rp6.505.000. Kemudian pengeluaran Rp850.000. Jumlah yang ada pada kesempatan hari ini yang masih dipegang oleh bendahara berjumlah Rp5.655.000. Alhamdulillah. Sedangkan untuk saldo kris yang nanti kita akan alokasikan untuk santunan yatim yang biasa nanti milik kita hari ini berjumlah Rp1.441.999. Ada 99 ya. Dan insya Allah untuk tanggal 27 Juni tahun 2026 atau 27 Zulhijjah, kamu 27 Juni? Enggak, di 27 bukan 27 Juli ini udah masuk Muharram ini. Ya, di Masjid Nurul Ilmi Perum PGRI ya, mengisi kajian kitab Kiai Ahmad Tajidin Hamid, penceramah Ustaz Ali Mansur, salawat Dustur Ustaz Joko Supriyadi, dan kemudian mengingatkan kembali untuk pelaksanaan Maulid dan Milad. Ini insya Allah rencana saya pengen manggil Gus Faiz bagaimana? Gus Faiz ya, kalau Milad mengaji sejak Gus Faiz nggak apa-apa. Oke. Iya. Ya, terus kalau betul saya wetin nama Ustaz Abu Somad. Karena ini buat saya mono. Ya. Kemudian untuk santunan yatim dan duafa kami ingatkan kembali. Sedangkan kita doakan untuk saudara-saudara kita yang kurang sehat, pertama Ustaz Juliana, Ustaz Bahru Haji. Saya baru dapat kabar semalam kalau Ustaz Haji sakit tuh jatuh dari kendaraan. Kita kirimkan Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat mereka berdua. Dan untuk jamaah haji kita yang model para pokok yang insya Allah tanggal 22 dia akan pulang kemari ke Indonesia, mudah-mudahan diberikan juga keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Fatihah bil qabul wa tamin kulli summi la hadrati rasul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Selanjutnya ini pengumuman yang paling penting. Insyaallah kita nanti bakalan ziarah, cuman sekarang saya mau data nanti ketua-ketuanya yang mau ikut jamaahnya ziarah, tolong japri ke saya nggak mau upload ke grup. Karena kalau di grup itu banyak yang kagak aktif pada ikut kan. Nah, cuma ini aktif, yang aktif apa tuh namanya aktif suku gabungan. Jadi ada masing-masing ketuanya untuk japri ke saya siapa aja yang ikut ziarah. Kapan berangkatnya bisa entar dulu aja dulu. Kita lagi pakai ini dulu nih, ngitung-ngitung duitnya dulu, kan begitu. Ya, yang kedua selanjutnya apa itu namanya? Insyaallah tujuan ziarah kita ke Abah Uci Cilongok dan Sultan Hasanuddin langsung dah tuh berenang di pantai. Insyaallah. Ya, biar orang tua agak pada punya umat jangan melihatin musola lagi, masjid lagi, musola lagi, masjid lagi, kali-kali lihatin alam gitu. Ya, pengen tahu lihatin laut. Dia orang tua kita masjid lagi, musola lagi, kali-kali refleksi kota. Gitu ya. Selanjutnya untuk pengenaan biaya nanti mungkin dikenakan bagaimana sebentar itu buat makan mereka